dan seterusnya. Kisah tentang Nabi bukan hanya cerita tentang sejarah atau tentang mukjizat-mukjizat gitu, tidak hanya itu ya, tetapi ada di dalam kisah itu pelajaran penting untuk kita. Di ayat yang 26 ini kita juga mendapat pelajaran penting, bahwa para nabi saja itu diingatkan Allah untuk selalu waspada. Ya Daud, kami jadikan kamu itu pemimpin, khalifah, penguasa di bumi. Jadi di masa itu penguasa bumi adalah siapa? Daud, di masanya Nabi Daud. Kerajaannya membentang betul ya. Sampai hari ini kaum Bani Israel itu raja yang paling diagungkan sebagai raja paling hebat Bani Israel ya King David atau Raja Daud. Yang dimaksud adalah Nabi Daud ini. Nabi Daud kurang apa? Mukjizatnya. Kurang apa? Kebijaksanaannya. Dalam ayat yang ke-20 disebut sebagai wa faslal khitab. Hamba Allah yang sangat bijaksana di dalam memutuskan perkara. Artinya sebagai hakim yang luar biasa, yang hebat. Toh demikian sama Allah diperintahkan, kamu karena posisimu adalah khalifatun fil ard, pemimpin penguasa di muka bumi, maka fahkum bainan nasi bil haq. Maka kalau kamu diminta oleh manusia untuk memutuskan satu perkara, putuskanlah perkara itu dengan adil. Wala tattabi'il hawa. Nabi masih diingatkan, jangan mengikuti hawa nafsu. Padahal Nabi itu tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan Allah. Toh demikian diwanti-wanti Allah, jangan mengikuti hawa nafsu. Apa pelajaran untuk kita? Nabi aja diwanti-wanti jangan mengikuti hawa nafsu, lah kok kita kemudian mengikuti hawa nafsu? Nafsu manusia sebenarnya wajar saja. Manusia persis seperti nafsunya hewan. Tapi karena di dalam hati ini ada setan yang kemudian mengarahkan nafsu itu kepada kejahatan. Nah ini yang kemudian jadi bahaya. Bentar, bangun. Saya ingatkan ya, ini bahaya. Di YouTube dan lain sebagainya ini banyak arahan begini. Dan bahkan dari orang-orang yang memang ahli dalam kitab. Entah juk atau beneran, sudah ke arah beneran. Sementara mereka ini diikuti oleh ratusan bahkan mungkin jutaan orang. Yang mengatakan begini, nah santai saja. Dalam hidup, dalam beragama itu santai saja. Tidak usah takut. Setan-setan yang setelah Nabi Muhammad itu setannya bodoh-bodoh. Jadi dia meremehkan setan. Dan itu didukung oleh entah dalil dari mana saya kata. Ini bahaya. Bahaya betul. Bahaya kenapa? Menganggap remeh musuh, di mana bahkan Nabi saja pernah terpleset, gitu kan? Lalu kita yang jangankan Nabi, ya toh, wali saja ndak. Hanya karena keahlian kitab, hanya karena kepandaian tafsir, lalu dengan sombong meremehkan setan. Wah ini bahaya. Kalau sampai itu diikuti manusia akan menjadi kehilangan kewaspadaan. Nabi saja masih diperingatkan wala tattabi'il hawa. Jangan mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsu ini seringkali disetir oleh setan. Ini disebutkan, kalau kamu mengikuti hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah, maka hawa nafsu itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Nabi diingatkan Allah gitu. Lah kok kita yang bukan nabi, bukan rasul, bukan wali, hanya seorang kiai misalnya, yang hanya karena pintar tafsir Quran
pinter usul fikih, pinter kitab A, kitab B, lalu mentang-mentang menguasai logika, terus kemudian meremehkan setan, meremehkan hawa nafsu, meremehkan peringatan Allah ini. Ya, saya ulangi ya, kenapa setan menang di mana-mana? Ada 7 alasan kenapa menang setan di mana-mana. Setan di mana-mana dan sejak kapan-kapan itu menang terus. Menang terus Mas Wisnu. 1. Setan itu gaib. Nggak gaib. Nah, sementara kita artinya apa? Karena gaib, setan bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat setan. Coba tuh. Sampai berantem, perang, melawan musuh yang bisa melihat sama tidak bisa melihat mereka. Menang mana kira-kira logikanya? Menang mana? Yang kedua, setan itu tidak butuh jasad, sampean butuh jasad. Artinya apa? Setan itu ya tidak butuh makan, ya tidak butuh tidur, ya kan? Ya tidak butuh bersetubuh, tidak butuh apa-apa dia. Fokus hanya melawan. Nah, kita ini butuh makan, butuh ini. Jadi perang kita ini, mereka itu tidak ada kecuali ya kan? Sementara kita ya disibukkan oleh main. Yang ketiga, setan itu tidak punya kesibukan lain-lain kecuali hidupnya itu di dharma baktikan, dalam tanda gitu ya. Fokus hanya untuk memerangi manusia. Bayangkan, musuh sama itu fokus hanya untuk memerangi manusia, berusaha untuk menjatuhkan manusia dari jalan kebenaran. Nah, sementara manusia, apa ia fokus ngelawan setan? Enggak. Yo cari makan, yo kerja, yo wes macam-macam wes. Kalau yang satu musuh fokus, yang satunya nggak fokus, menang mana? Ya, menang yang fokus lah. Yang keempat, jumlah setan itu lebih banyak dan tidak pernah berkurang. Jumlah setan itu banyak, mereka berkembang biak banyak, tapi tidak pernah berkurang. Sementara manusia ini mati terus. Artinya apa? Jumlah pasukan saja loh kita tidak berimbang. Banyak setannya daripada manusia. Kira-kira menang mana? Yang kelima, setan itu bersatu padu. Setan itu tidak ada berantem antara mereka itu. Tidak ada. Mereka itu satu tekad, satu tujuan, satu komando. Jadi pasukannya solid betul. Mulai dari jenderal sampai kopral, satu komando. Tidak ada beda pendapat. Coba bayangkan kalau pasukan kayak gitu gimana? Sementara manusia, beda agama berantem, beda suku berantem, satu agama beda aliran berantem, satu aliran beda cara sholat berantem. Ya, misalnya dalam satu agama tapi antara Syiah sama Sunni berantem. Nanti antara Sunni Aswaja, antara satu Aswaja kalau beda aliran berantem. Nanti satu aliran kalau beda partai berantem. Kalau satu partai beda calon berantem. Ya, lalu gitu kok mau ngelawan setan yang satu fokus, ya jelas kalah. Ya toh? Gimana? Kira-kira menang tak kalah? Ya kalah. Yang keenam, setan itu punya pengalaman jauh lebih lama daripada manusia. Iya nih, setan yang goda zaman Nabi Adam sampai setan yang goda hari ini itu sama setannya, dan dia berarti sudah punya pengalaman goda tipe-tipe manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari ini. Padahal manusia hari ini yang hidup ya hanya tahu hari ini. Berarti pengalaman mana? Pengalaman setan. Iya, pengalaman setan. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, setan itu dalam menggoda manusia itu memiliki cara, ya kan? Cara yang tidak dimiliki manusia. Karena bagaimana mereka
selalu berdiskusi, selalu ini. Manusia enggak kok. Nah, kira-kira dengan semua itu, kira-kira menang mana? Setan sama manusia? Ya menang setan. Lagi itu mau meremehkan setan. Setan itu sebelum Adam diciptakan itu sudah 40.000 tahun menggoda manusia. Beribadah kepada Allah. Jadi setan itu punya pengalaman beribadah kepada Allah itu 40.000 tahun. Nah sekarang manusia hanya karena pinter kitab gitu aja mau meremehkan setan. Ahli ibadah setan dulu itu. Setan itu ahli ibadah dan sudah jauh lebih lama tinggal di surga. Lalu kita nggak punya pengalaman hidup di surga, gaya mau meremehkan setan itu loh. Ya ditek kok nggak ada apa-apanya sama setan. Iya. Nabi Ibrahim ketika menerima perintah untuk menyembelih putranya, ini perlu diingat. Ketika menerima perintah untuk menyembelih putranya, itu loh yang sudah jelas-jelas Nabi yang begitu agung digoda kok agar Nabi Ibrahim mengurungkan niatnya biar nggak taat, mulai dari menyamar sebagai istri Nabi Ibrahim, mulai dari menyamar sebagai tokoh masyarakat situ, kerabatnya, dan hampir tergoda. Untungnya Nabi Ibrahim dikasih petunjuk Allah. Akhirnya ada ritual rukun haji melempar jumroh itu loh. Dan melempar setan, niru Nabi Ibrahim waktu beliau melempar setan. Jadi apa yang di sini disebut ya? Kalau kita tidak hati-hati, apalagi ngikuti tokoh yang mengatakan nggak apa-apa, anggap remeh saja setan, dia benar-benar dimakan sama setan. Nah cilakanya orang kalau sudah dikuasai setan itu tidak merasa kalau dia dikuasai setan. Jadi yang ketujuh tadi faktornya adalah kenapa kita kalah sama setan. Gini loh, setan itu bekerjanya, yang faktor ketujuh tadi, setan itu bekerjanya di dalam hati. Di dalam hati. Yuwaswisu fi sudur. Hati ini adalah markas utamanya manusia. Dalam hadis disebutkan ada segumpal darah. Yang kalau darah itu baik, maka dia baik, segumpal daging ya, daging atau darah. Kalau dia jelek, maka semua jelek. Dan itu adalah hati. Sementara manusia tidak sadar bahwa markas paling utamanya dia sudah diduduki setan. Nah kalau setan atau musuh soal ada perang nih, lalu yang musuhnya sudah menguasai markas, itu yang menang yang mana? Jadi benar ini, saya mengingatkan betul, jangan terpesona oleh kepandaian logika memutar kata, lalu sampai menyesatkan sampean dari hakikat arti sebenarnya. Makanya kalau ikut kajian itu sampean harus kritis ya. Jangan hanya ikut itu, aduh ini bahaya ini. Bikin manusia kemudian terlena. Kalau sudah terlena, kewaspadaan hilang, ya sudah. Jadi 7 faktor tadi. Mulai dari manusia yang enggak bersatu sementara musuhnya bersatu. Manusia pengalamannya sedikit, mereka banyak. Manusia jumlahnya sedikit dan terus berkurang, ada yang mati. Mereka bertambah terus, enggak ada yang mati, hidup sampai kiamat. Manusia nggak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat manusia, dan seterusnya. Ya, mereka bersatu padu, manusia bercerai-berai. Mereka fokus hanya goda manusia, manusia nggak fokus ya banyak hal-hal lain. Sementara mereka cara kerjanya adalah dalam hati manusia, manusia nggak jelas. Kalah. Maka apa yang bisa membuat kita menang? Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka kamu mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jelas. Sudah, jadi hanya dengan mendekat kepada Allah kita itu terlindung. Itu hanya berkas. Kalau nggak kayak gitu sama sok-sokan hanya karena sampean
sholat, syahadat, puasa. Wong sholat aja digoda setan kok. Ayo saya mau tanya, kalau kamu dalam sholat 4 rakaat sampean saya, lebih banyak mana ingat Allah pada saat sholat nih daripada ingat lain-lain, dagangan, sekolahan, status Facebook, status Instagram, lebih banyak mana? Walaupun bibirnya ngomong apa? Iya kana butuh, iya kana nasta'in. Siapa yang melupakan sampean dalam bacaan sholat ketika itu? Setan. Jadi kadang sampean tidak dihalangi untuk sholat. Pertama kadang ada yang dihalangi, akhirnya nggak sholat. Tapi bahkan seandainya sampean sholat pun sama setan digoda Mas Yan. Sedekah, kaji, pinter ngaji, digoda pinter ngaji. Wih, saya ini berarti ahli tafsir hebat ini. Coba lihat pengikutku segitu banyak. Siapa yang goda gitu? Al-Jum'ah menyatakan, sampean kalau ahli kitab baik Taurat, Injil maupun Quran, lalu kitab itu hanya sampean ahli, pinteri tapi nggak sampean amalkan, sama Allah sampean itu diibaratkan seperti khimar yang membawa di punggungnya kitab-kitab tebal. Namanya khimar, bawa kitab ya, kalau dia lagi tidur capek ya kitabnya didudukin, nggak karuan, ditelekin dan sebagainya. Artinya apa? Sampean dan saya ini kalau pinter kitab, pinter ngaji, pinter ngajar, tapi kalau kemudian tidak mengamalkan apa yang kita, itu hanya seperti himar. Himar tahu? Keledai. Jadi hati-hati. Tapi sudah haji loh sampean. Sekarang banyak tau orang haji yang kalau nggak dipanggil haji ini marah. Berarti kan hajinya ini karena apa? Karena pengen dipanggil haji. Hati-hati ya telur ya. Hati-hati. Jadi karena itu insya Allah kita bisa menang melawan setan. Asalkan kita benar-benar waspada, hati-hati. Jangan meremehkan mereka. Apa sih kita ini? Nah, yang bisa membuat kita menang adalah dengan cara mendekat kepada Allah, meminta Allah melindungi kita. Kenapa? Karena kalau nggak gitu, lahum adzabun syadidum bima nasu yaumal hisab. Karena kalau kita kemudian nggak hati-hati, akan ada azab yang keras, yang berat nanti di akhirat. Hanya karena apa? Karena melupakan hari perhitungan. Hanya kemudian kita diajak untuk menanamkan keyakinan dunia akhirat sama Pak Guru Mohtan itu karena kita biar nggak lupa sama hari perhitungan. Kita ngomong iman, saya ini iman, coba satu di antara keimanan itu iman kepada malaikat. Satu di antara malaikat itu tugasnya mencatat amal buruk dan baik kita. Siapa dia? Raqib. Berarti kalau kita ngaku iman, kita harusnya selalu merasa bahwa ada Raqib dan Atid di samping kanan kiri kita. Itu yang akan menjaga kita, membuat kita merasa diawasi. Tapi saya mau tanya sama sampean, ngakunya iman, sering atau merasa selalu didampingi Raqib Atid? Hehe. Kalau bener begitu, nggak ada orang korupsi, nggak berani korupsi. Diawasi Raqib Atid, nggak akan ada orang riya. Tapi karena merasa nggak ada itu, karena ini tadi bima nasu yaumal hisab, karena lupa akan penghitungan, jangankan akhirat yang masih entah kapan. Kanan kiri ada Raqib Atid aja lupa kok. Nah, jangan membanggakan iman kita kalau kita belum wa'amalu bil arkan, mengamalkan dalam perbuatan. Tuh ya, hati-hati. Kalau Nabi Daud saja diingatkan Allah, maka sudah sangat niscaya dan mesti kita juga mengingatkan diri kita sendiri. Saya rasa itu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Ngantuk? Nah, kalau saya jawab ngantuk, sudah ngantuk, maka jawabannya belum waktunya. Terus waktunya apa? Tidur. Itu ya. Sudah ngantuk? Nah, jawabannya harus jelas. Belum waktunya. Sudah ngantuk? Belum waktunya. Waktunya apa? Ada pertanyaan? Silakan. Belum diakhiri.
Nah, udah ngantuk semua. Jadi saya ngobrol hampir 15 menit tadi nggak ada yang dengar. Dengar nggak tadi? Wah, ini kalau saya ditinggal tidur ini gimana? Atau besok anu aja. Bagi yang ikut bebek ini syaratnya kameranya dinyalain gitu. Gimana? Jadi kan malu akhirnya ngantuk, terawasi. Setidaknya saya mewakili Rokib Atid lah. Oke, ada pertanyaan? Ada? Silakan. Apa Mas Yo? Hai. Terus? Manusia ini nggak bisa ngomongin orang. Ya ngomong kita sendirilah ya. Terus? Istilahnya tuh membendung untuk meraih juaranya setan itu. Sampean sama setan itu jangan kompromi. Tidak ada kompromi. Ya, jadi cara membendung biar mereka itu nggak ada kompromi. Misalnya begini. Kompromi itu kan seringkali begini. Misalnya sudah ada adzan. Adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan sudah mulai itu gandoli kaki. Nanti kemudian punggung sampean dipijeti itu. Lalu bulu mata ini digandoli sama ribuan setan. Paling sering kalau ada adzan itu ngantuk. Iya betul. Paling sering itu bantal biasanya memanggil-manggil. Nah, kompromi dengan setan itu gini. Begitu ada adzan, kita itu kemudian ngelek sebentar. Enggak kalau ketinggalan. Toh habis adzan sama qomat kan agak lama. 5 menit lumayan lah. Itu kompromi. Nah, lalu kayak gini yang kemudian dimanfaatkan setan, ditidurkan betul sampean, tidur bablas nggak jadi jamaah. Jangan kompromi dengan cara apa, begitu azan apapun mau dipijiti setan apa langsung ambil air wudhu. Itu misalnya. Dalam hal ekonomi juga kayak gitu. Apa misalnya, ada peluang di tengah pandemi kayak gini, seret banget ekonomi. Lalu ada peluang, tapi sedikit syubhat. Ini halal nggak ya, haram nggak ya itu. Sampean tahu bahwa itu ada unsur haram, tapi karena tekanan ekonomi lalu sampean begini, masa sih haram kayak gini. Lalu sampean cari-cari itu YouTube atau ceramah yang kemudian agak menghalalkan dikit lah. Nah ini namanya kompromi. Maka setan jangan berikan kesempatan untuk memberikan alasan-alasan, logika-logika yang membuat kemudian membenarkan sampean. Itu kalimat yang di sini tadi ayat 26 ini, wala tattabi'il hawa. Dan janganlah mengikuti hawa nafsu. Intinya begitu. Jadi apa yang sesuai dengan hawa nafsu sampean itu kebanyakan diarahkan setan. Dan kembali apa yang diajarkan Rasulullah biasanya memang bimala tahwa anfusukum. Itu apa yang dibawa Rasul itu enggak sesuai dengan hawa nafsu. Itu. Jadi makanya ada satu pameo, kamu itu ikutilah satu ajaran yang enggak sesuai dengan nafsumu. Karena biasanya yang sesuai atau malah yang mendorong nafsumu itu yang biasanya secara halus adalah dorongan setan. Itu. Jadi cara mendeteksinya gitu aja. Kita nggak bisa melihat setan itu secara lahir. Tapi kita sebenarnya sudah dikasih Allah piranti untuk mendeteksi setan itu dalam benak hati kita itu. Oh ya gitu. Jadi yang menjauhkan kita dari pengabdian kepada Allah, ya itu setan. Wong setan aja dikasih Allah begini dalam surat Al-A'raf tuh lihat. Dan silakan kamu bersekutu dengan apapun. Nah, termasuk harta segala macam di dalam menggoda manusia ada itu
Ada Pak Roy? Ada ayatnya itu. Iya. Dan bersekutulah kamu dengan segala macam syai'in. Nah kalau sudah kayak gitu kan kita kemudian sama Allah diminta untuk waspada itu. Makanya ada ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum wa azwajukum aduwwan lakum fahdharu. Sungguhnya anakmu, hartamu, pasanganmu itu adalah musuh bagimu. Maka perlakukanlah sebagai musuh. Musuh itu maksudnya apa? Bukan kok dibenci, dijauhi, apalagi disakiti, jangan. Tapi diwaspadai. Karena seringkali anak bikin kita kemudian lupa sama Allah. Pasangan bikin kita kemudian malas sedekah. Harta kemudian bikin kita jarang jamaah. Nah kayak gitu-gitu itu berarti hal-hal tadi sudah dimanfaatkan setan untuk menggoda kita. Makanya hati-hati ya. Ada lagi? Dalam kasus Nabi Daud berarti apa? Kekuasaan ya yang membuat setan ingin menggoda Nabi Daud. Untungnya Nabi Daud kemudian diingatkan Allah. Kalau kita kan bukan nabi, makanya jangan mau ikut yang kemudian ngajak kita meremehkan setan, jangan ya. Memang kita harus tetap menang melawan setan, tapi kemenangan kita itu hanya dengan cara kita dekat kepada Allah, bukan karena hebatnya kita. Kita ini kan tidak suruh merasa hebat gitu, ya dimakan sama setan betul teman. Jangan, sepinter apapun yang ada ya, ayo hati-hati, ayo waspada betul. Hati-hati betul. Kalimat di dalam surat Yasin yang menyatakan gini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam a'hadi ilaikum ya bani Adam. Kan gitu. Bukankah sudah aku ingatkan kepadamu wahai anak cucu Adam, Allah ta'budu syaitan, jangan mengikuti setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sebenarnya dia itu musuhmu yang nyata. Loh, kalimat itu memberi peringatan bahwa manusia itu masih sering tergoda, sering kalah. Nah sama Allah, bukan sudah aku peringatkan sama kamu, karena masih sering kalah. Biar hati-hati. Lah kok dadak sekarang hanya karena pinter nafsiri kitab ini, kitab itu, terus ngajak nggak hati-hati. Santai aja. Setan sekarang itu bodoh-bodoh, nggak pinter. Waduh. Bahaya. Ya. Lihat lagi. Saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Waspada terus ya, waspada terus. Saya akan mengingatkan, bukan kok sama tak ajak hidup tegang gitu, bukan ya. Tapi sama tak ajak untuk menjadi orang yang cerdas, bernas dan tegas di dalam menghadapi hidup ini. Supaya kita tidak kalah, supaya kita dimenangkan oleh Allah. Tetap minta kepada Allah, mendekat kepada Allah, kuat-kuatkanlah berdoa dimanapun, sedang apapun, terutama tengah malam tahajud. Karena setan menggoda dimanapun, di tempat kerja, di tempat jalan dan sebagainya. Makanya kita harus waspada terus ya seumur hidup kita. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, menjaga kita, menyelamatkan kita dari bala dunia, bala akhirat, bala lahir, bala batin, dan memberikan kita kemenangan, kesuksesan dunia akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala Muhammad. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Allahumma qina fi nafsi ta'afina fi nafsi wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadaita. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu sayyidina Muhammadin. Allahumma dafa'na al-bala wa qadana hastina najina. Rabbana najina wa najina. Allahumma rfa' darajatana fi dunya. Allahumma fatir as-samawati wal alimul ghaibi wa syahida rabbakum lana kashira. A'udzu billahi min syaitonir bala wa tarkis syaqwa wa silmana samadatil a'dha Allah nusallikal huda wa tuqa wal falghina. Allahumma fatir as-samawati wal alimul. Allahumma tahlina babbar rahmatika Allahumma anzilna rahmatan bi'adil qadil amtar wa tadil rahmat. Rabbana amanna faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka wa arina manasikana tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana afrigh 'alaina as-sabra was-sabbit aqdamana fansurna 'alal kafirin wa tawaffana muslimin. Rabbana taqabbal du'a. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.